Selamat pagi semua, para calon ahli onkologi. Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah pergeseran yang sangat besar dalam dunia onkologi modern. Ini adalah sebuah revolusi yang benar-benar mengubah cara kita berpikir dan bertindak dalam merawat pasien kanker. Dulu, pendekatan kita itu bisa dibilang seperti menggunakan instrumen yang tumpul. Coba Anda lihat perbandingannya. Kita kasih kemoterapi sitotoksik yang sama untuk hampir semua pasien, yang akibatnya seringkali toksisitasnya tinggi, tapi hasilnya untung-untungan. Tapi sekarang, kita masuk ke era baru, era kedokteran presisi. Kita menggunakan pisau bedah molekuler. Kita nggak lagi reaktif, tapi proaktif, dipandu oleh biomarker untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan efek samping. Nah, sikap proaktif inilah yang membawa kita ke prinsip inti yang akan kita bahas tuntas hari ini. Prediksi sebelum mengobati. Dan ini bukan cuma slogan ya, ini adalah fondasi dari praktik klinis yang bertanggung jawab, di mana kita memakai biomarker prediktif untuk memandu setiap keputusan pengobatan dari awal sekali. Oke, mari kita lihat agenda kita. Kita akan mulai dengan 2 studi kasus yang fokus pada resistensi obat. Kemudian, kita akan geser untuk membahas pengaruh lingkungan mikrotumor. Setelah itu, kita satukan semuanya dalam sebuah ringkasan praktis dan diakhiri dengan uji pengetahuan singkat, biar konsep-konsep kuncinya makin menempel. Mari kita langsung masuk ke studi kasus pertama kita. Karsinoma hepatoseluler atau HCC dan tantangan yang sangat-sangat umum di klinik, yaitu resistensi obat. Jadi, ini dia pertanyaan klinisnya. Sorafenib itu kan sudah lama jadi standar pengobatan. Tapi kenapa begitu banyak pasien pada akhirnya nggak merespons lagi? Nah, jawabannya itu ada di level molekuler. Dan disinilah biomarker memegang peranan yang luar biasa penting. Nah, yang sangat menarik adalah bagaimana kita bisa mengakali resistensi ini. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa metformin, obat diabetes yang sangat umum, bisa membuat sel kanker hati jadi sensitif lagi terhadap sorafenib. Coba kita urai caranya, langkah demi langkah. Pertama, metformin mengaktifkan protein yang namanya AMPK. Protein ini kemudian di langkah kedua mendorong ekspresi faktor transkripsi CEBPD. Selanjutnya, CETPD memicu proses bersih-bersih di dalam sel yang kita sebut autofagi. Dan akhirnya, proses inilah yang secara krusial memperkuat kemampuan sorafenib untuk membunuh sel kanker. Sebuah kaskade sinyal yang sangat elegan, bukan? Jadi, poin utamanya adalah ini, jalur AMPK, CEBPD itu bukan cuma sekedar mekanisme, tapi dia adalah sebuah biomarker prediktif. Dengan mengukur status jalur ini, kita bisa mengidentifikasi pasien HCC mana yang paling mungkin dapat manfaat kalau kita tambahkan metformin ke dalam pengobatannya. Inilah yang namanya prediksi sebelum mengobati dalam praktek nyata. Oke, kita beralih ke kasus kedua dan melihat cara lain sel kanker bertahan hidup, yaitu dengan menghindari kematian sel terprogram atau apoptosis. Kita akan fokus pada kanker saluran empedu atau biliary tract cancer, disingkat BIC. Di kasus ini, tantangannya adalah resistensi terhadap gemcitabine, kemoterapi standar untuk BTC stadium lanjut. Lagi-lagi pertanyaannya sama, mekanisme molekuler apa yang bikin sel-sel kanker ini jadi begitu kebal? Jawabannya terletak pada jalur yang kompleks ini, yang ternyata dimulai dari luar sel kanker, yaitu di lingkungan mikrotumor. Jadi, sel-sel lemak atau adiposit di sekitar tumor mengeluarkan hormon leptin. Leptin ini memicu rentetan kejadian di dalam sel kanker, mengaktifkan STAT3, yang kemudian meningkatkan CEBPD. Tapi puncaknya ada di sini. CEBPD meningkatkan produksi protein bernama MCL1. Anggap saja MCL1 ini sebagai bodyguard super tangguh untuk sel kanker. Tugasnya adalah secara aktif memblokir sinyal kematian yang dikirim oleh gemcitabine. Dan ini dengan sangat jelas menunjukkan betapa berharganya biomarker. Kalau kita deteksi ekspresi MCL1 yang tinggi atau aktivasi STAT3 yang terus-menerus di tumor pasien, kita bisa memprediksi bahwa gemcitabine saja kemungkinan besar tidak akan efektif. Ini memberi kita petunjuk untuk mencari strategi lain, mungkin dengan menargetkan langsung si STAT3 atau MCL1 itu. Sejauh ini kita fokus pada apa yang terjadi di dalam sel kanker. Tapi ingat, kasus kedua kita tadi, jalur resistensi itu dimulai dari leptin yang berasal dari sel-sel di sekitar tumor. Ini artinya kita tidak bisa mengabaikan lingkungannya. Jadi, mari kita perluas pandangan kita dan lihat bagaimana lingkungan mikrotumor atau TMI ikut mempengaruhi hasil terapi.
Jadi apa sih TNI itu? Ini bukan cuma ruang kosong. Anggap saja TNI itu seperti ekosistem yang super sibuk, penuh dengan sel imun, fibroblas, pembuluh darah, dan molekul-molekul sinyal. Ekosistem ini bisa jadi kawan atau lawan bagi terapi kita. Memahaminya adalah kunci pengobatan yang efektif. Coba kita lihat karsinoma urotelial. Di sini ada sel-sel pendukung di dalam TME yang kita sebut sel stroma. Nah, kalau sel stroma ini mengekspresikan protein SFRP2 dalam kadar tinggi, mereka akan bertindak seperti magnet. Mereka menarik sel-sel lain yang disebut fibroblast terkait kanker atau CAF. Parahnya, CAF ini lalu menciptakan lingkungan yang menekan sistem imun dan melindungi tumor. Akibatnya, ekspresi SFRP2 stroma yang tinggi menjadi penanda prognostik yang buruk. Sekarang, kita ke kanker rektum. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana. Di dalam TMI, ada dua jenis makrofag, yaitu sel imun. Makrofag M1 itu ibarat polisi baik. Mereka anti tumor, membantu melawan kanker. Sebaliknya, makrofag M2 itu polisi korup. Mereka justru pro-tumor, membantu kanker untuk tumbuh. Tentu saja, kita mau lebih banyak polisi baik di lokasi kejadian, kan? Disinilah biomarker lain berperan. Sebuah molekul sinyal bernama CXCL11 bertindak seperti panggilan darurat yang secara spesifik memanggil si polisi baik atau makrofag M1 untuk datang ke tumor setelah pasien menjalani kemoradiasi. Makanya, tingkat CXCL11 yang tinggi adalah penanda prognostik yang baik. Ini menunjukkan adanya respons imun anti-tumor yang kuat dan prognosis yang lebih cerah. Oke, kita sudah membahas 4 jenis kanker yang berbeda, dengan mekanisme yang unik. Sekarang, ayo kita satukan semua informasi ini menjadi sebuah rangkuman praktis yang bisa kalian bawa dan terapkan di ruang rawat nanti. Tabel ini adalah contekan super penting kalian. Coba lihat, untuk HCC, kuncinya di jalur AMPK dan CEBD yang memprediksi manfaat metformin. Untuk BTC, jalur STAT3 MCL1 yang memprediksi resistensi gemcitabin. Untuk UC, SFRP2 dan CAF jadi penanda prognostik. Dan untuk kanker rektum, CXL11 dan makrofag M1 memprediksi respons pengobatan. Ini panduan ringkas kalian untuk keempat skenario ini. Jadi, di dunia nyata, alur kerjanya seperti apa? Sederhana. Setelah diagnosis, langkah krusial berikutnya adalah pengujian biomarker. Hasil tes itu kemudian secara langsung memandu pilihan pengobatan kita, apakah itu kemo, terapi target, atau imunoterapi. Dan tentu saja, ini proses yang dinamis. Kita harus terus memantau dan beradaptasi seiring waktu. Oke, mari kita lakukan review cepat untuk memastikan semua ilmunya sudah meresap. Saya akan berikan beberapa pertanyaan singkat. Siap? Pertanyaan pertama, pada HCCC, obat apa yang bisa meningkatkan sensitivitas sorafenib lewat jalur AMPK-CEBDP? Jawabannya tentu saja B. Metformin. Pertanyaan kedua, bagaimana cara protein MCL1 menyebabkan resistensi di BTC? Ingat, dia adalah bodyguard. Jadi jawabannya adalah B. Ia memblokir apoptosis atau kematian sel terprogram. Pertanyaan terakhir, kenapa CXCL11 yang tinggi pada kanker rektum itu pertanda baik? Karena seperti yang kita bahas, dia memanggil polisi baik. Jadi jawabannya adalah C. Ia merekrut makrofag M1 anti-tumor. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan untuk dipikirkan. Kalau Anda punya pasien UC dengan biomarker TME yang buruk, SFRP2 dan CAF yang tinggi, coba pikirkan. Daripada cuma menyerang sel tumornya, bagaimana cara kita merancang terapi yang secara spesifik menargetkan lingkungan mikro yang mendukungnya? Inilah arah masa depan onkologi, bergerak melampaui tumor itu sendiri dan merawat seluruh ekosistem penyakit. Terima kasih.